Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Waalaikumsalam. Gimana ini kabarnya sudah di PI 6 dari terakhir? Alhamdulillah, saya merasa sangat lega sekali. Ternyata tidak terasa kita sudah di penghujung modul 3.3 yang mana saya merasa ada kebanggaan tersendiri bisa menyelesaikan dari modul 1 sampai dengan modul 10. Sampai 3.3. Luar biasa sekali ya. Tinggal satu kali lagi kita melakukan di lokakarya 6 dan satu kali lagi kita ke lokakarya 7, yaitu lokakarya Panengan. Iya. Bunda, alhamdulillah kita sudah sampai di pendampingan ke-6. Nanti pada pendampingan ini saya akan menanyakan progres pengembangan belajar atau capaian pengembangan belajar selama mungkin satu bulan atau beberapa minggu belakangan ini akan juga. Lalu saya juga akan menanyakan tentang refleksi, survei, feedback dan lain-lain yang panjenengan sudah jadi saya sudah saya laksanakan dulu, sudah saya sebarkan dan beberapa rekan pendidik, lalu beberapa saya juga sudah merefleksi mengisi refleksi di feedback di dalam buku. Nanti saya akan menanyakan isinya dan beberapa hal yang mungkin akan kita diskusikan. Lalu nanti saya juga akan menanyakan tentang perubahan dalam pembelajaran. Jadi karena panjenengan ini selama hampir kurang lebih 6 bulan menyelesaikan pendidikan kurikulum ini, Bunda, saya akan menanyakan capaian dari keseluruhan modul dalam perubahan diri panjenengan, mungkin ada peserta didik atau teman sejawat atau ke sekolah seperti itu. Lalu nanti saya juga akan mengajak panjenengan untuk merefleksi menurut panjenengan sendiri PDP itu seperti apa. Nah, apakah cukup puas panjenengan menyelesaikan mengikuti PDP ini dan apa rasa puas itu wujudnya seperti apa. Lalu nanti juga saya akan memfasilitasi panjenengan dalam diskusi pengelolaan aset. Kalau kemarin panjenengan sudah melaksanakan, sudah mengisi notulen, mencatat hal diskusi yang sudah panjenengan lakukan di notulen. Nah, nanti saya akan memfasilitasi panjenengan untuk mengajak teman ataupun bilangan kepala sekolah dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan terkait dengan lalu nanti kita juga akan membahas tentang persiapan panen hasil belajar, yaitu yang akan kita laksanakan di lokal 7. Nah, nanti di akhir pendampingan kita akan sama-sama refleksi dan menutup, karena pendampingan ini adalah pendampingan terakhir. Mungkin ada pertanyaan dari yang akan kita bahas ini? Tidak, sudah cukup ya. Jangan kok tegang. Tahu pun jangan. Saya di situ. Aku aja. Iya, di awal pendampingan ini seperti biasa saya akan menanyakan proses-proses pembelajaran yang sudah panjenengan lakukan selama beberapa minggu ini, karena memang rentannya pendampingan 5 dan pendampingan 6 kan sangat dekat ya. Nah, mungkin saya bisa menceritakan kemarin ketika panjenengan belajar di modul PDP khususnya dari itu, mungkin saya bisa menceritakan capaian-capaian yang sudah panjenengan dapatkan selama 1 bulan terakhir ini. Kan saya melaksanakan pembelajaran pada modul 3.2 yaitu tentang pemetaan aset, di mana saya sudah melaksanakan pemetaan aset itu bersama
banyak sekali, dan kita tidak boleh berpikir karena kekurangan ya, kekurangan aset, karena sekolah ini tidak punya ini, jadi saya nggak bisa melakukan pembelajaran seperti ini. Ternyata tidak boleh, ternyata kita harus menggali aset-aset yang ada di sekolah ini untuk kita maksimalkan, kita optimalkan untuk pembelajaran kita. Seperti itu. Nah, pada program pada modul 3.3 itu saya menggiatkan kembali dari program yang sudah ada di sekolah, saya modifikasi ya, saya buat jargonnya, saya buat namanya agar kegiatan tersebut lebih memiliki makna di anak-anak. Luar biasa sekali Bu. Saya apresiasi luar biasa atas pencapaian belajar yang sudah dilaksanakan. Artinya panjenengan sudah memantapkan atau belajar untuk memetakan aset, bahwa arah kita kemarin bahwa aset mungkin hanya beberapa, ternyata ketika digali asetnya luar biasa dan bisa dikombinasikan di pembelajaran yang ya, betul sekali, luar biasa sekali ya. Nah, lalu kita berlanjut pada refleksi hasil survei berdasarkan apa yang sudah saya tanyakan di chat pribadi bahwa panjenengan sudah melaksanakan gitu ya. Sudah, saya bisa melihat hasilnya juga sudah dihasilkan, bisa sekali. Kira-kira kemarin dalam, kan ini kan sudah kedua kalinya gitu Ya, apa melaksanakan seperti itu, memberikan questionnaire ke anak. ya. Kira-kira tanggapan dari anak-anak sendiri bagaimana Bu ketika mengisi? Apakah itu sama Bu pertanyaannya kayak kemarin atau Oh iya, betul, betul. Anak-anak tanya, Bu ini kok pertanyaannya sama seperti yang kemarin. Nah, karena sama seperti yang kemarin, tolong kalian berikan penilaian kembali kepada Bu Lila. Kira-kira Bu Lila itu sudah mengalami perubahan atau belum dari yang kemarin kalian nilai. Kalau kemarin kalian nilai emojinya mungkin jarang. Nah, berarti sekarang mungkin Bu Lila kan sudah berubah selama 1 bulan, itu kan sudah mungkin bisa memperbaiki dirinya dalam pembelajaran. Kalian kan bisa merasakan. Nah, silakan dinilai sesuai dengan apa yang kalian rasakan, apa yang telah kalian lakukan. bisa sekali nih. Itu kalau tanggapan dari anak-anak Iya, iya. Jadi anak-anak sendiri juga belajar untuk merefleksi gurunya, Ya, kan gitu, betul, memberikan betul. penilaian terhadap gurunya, Betul. dan pastinya ketika hal itu dilaksanakan tidak ada paksaan dari panjenengan ya. Ya memang anak-anak diminta untuk memperhatikan apa kemajuan atau mungkin proses yang mungkin sudah beralih tahap. Nah, Iya. kalau dulu masih jarang, sekarang sudah sering dan lain sebagainya. Karena kan saya juga kepengen anak-anak jujur menilai saya yang mana nanti itu menjadi refleksi buat saya. Luar biasa sekali. Lalu ketika panjenengan memberikan questionnaire tersebut kepada rekan sejawat, ada tanggapan dari beliaunya terhadap yang sudah panjenengan berikan? Gila kok bisa menilai ini lagi atau bagaimana gitu? Oh ya, tetap ada pertanyaan seperti itu, ada ini pertanyaannya bagaimana Bu Lila, apakah sama dengan yang kemarin? Oh iya, saya jawab sama, tetapi saya menginginkan jawaban yang berbeda. Saya menginginkan, iya betul, ya karena saya menginginkan jawaban yang berbeda yang tentunya lebih baik daripada yang kemarin gitu. Jadi artinya kan saya sudah mengalami perubahan di dalam ketika awal saya memberikan kuesioner kepada jenengan. Nah, selama ini kan saya juga mendapatkan ilmu, mendapatkan pembelajaran yang saya terapkan di kehidupan sehari-hari ketika saya mengajar. Nah, harapan saya jenengan bisa memberikan feedback yang benar-benar dia terhadap saya. Positif nggak tadi Iya, ya? Salah satu feedbacknya itu Cut. ya luar biasa sekali tadi panjenengan apa yang mengatakan bahwa mungkin harapan panjenengan dari questionnaire yang sudah dibagikan ke teman-teman itu ada jawaban yang mungkin kemarin itu masih diangkat atau bisa berprogres karena dalam panjenengan memberikan questionnaire yang pertama tentang waktunya sampai sekarang pun juga sudah lumayan berbulan-bulan kan Iya, Bu. Harapannya dalam bulan-bulan panjenengan proses dan
Saya nanti akan lihat beberapa catatan luar biasa sudah di angka 3 dan 4. Nah, nanti hal apa kuesioner ini paling bisa upload di apa ya pendampingan 6 kemarin Iya. panjenengan sempat keliru itu kan. Oh iya betul. Tidak apa-apa nanti di-upload Di-upload ulang. ulang. Di-upload ulang dengan jawaban yang sudah berbeda dari ini. Karena yang kemarin mungkin masih di angka ada Iya. banyak atau bagaimana. Sekarang panjenengan apa kan sudah berprogres. Lalu pada asesmen mandiri ini yang punya panjenengan yang Ini. yang ini Iya. mungkin bisa saya lihat ya. Ya, kalau jawabannya 4 semua berarti saya terlalu percaya diri. Oh enggak. Udah bermana apa ya kita harus berprogres ya kan dari kemarin penelitiannya karena panjang bulan-bulan ini juga sudah berprogres dan mengaksi nyatakan apa ya setiap modul itu dengan pendekatan kepada peserta didik yang sejauh sudah luar biasa. Akhirnya penilaian referensi pada diri panjenengan sendiri pun akan lebih meningkat dari yang awalnya masih 3 mungkin dengan memberikan skor 4 gitu. Yang dulu saya pernah memberikan skor 2 untuk pemetaan atau yang kebutuhan belajar Oke. apa itu sekarang sudah berubah ya setelah mendapat pencerahan dari Bunda Juli gitu loh. Kan kemarin saya masih bingung untuk pemetaan apa kebutuhan belajar Saya masih juga yang ini loh kayaknya tentang apa bersama wali murid dan iya juga. Saya kalau bersama wali murid itu memang agak bingung berkomunikasi. Artinya ketika saya menggali, kepingin ngobrol lama, itu karena jawabannya dari wali murid injek bu, terus karena saya agak repot juga. biasa sekali. Nah ini yang apa yang saya tanyakan tentang poin 39 karena panjenengan membahas tentang wali murid saya menjadi ingin bertanya. Saya mengidentifikasi profil orang tua atau wali murid dan mencatatnya panjenengan memberikan di poin 3. Nah mungkin ini adalah hubungannya dengan penggunaan aset. Nah dalam penggunaan aset mungkin panjenengan juga mengembangkan profil wali murid mungkin yang bisa diajak kolaborasi ya. Pertanyaan saya, kenapa panjenengan memberikan di angka 3 dalam apa namanya identifikasi profil ya? Karena wali murid di sini kurang peka atau kurang memahami jadi maksud dari aset sekolah itu seperti apa. Jadi mereka itu pikirannya aset itu hubungannya pasti dengan jaminan atau bukti fisik bangunan aja seperti itu. Padahal ternyata setelah kita telaah aset itu ada 7 lah seperti itu kan. Nah itu jadi dari pemikiran wali murid yang masih sekolah itu kan kita harus merubahnya sebenarnya. Romantik ya, luar biasa sekali tadi panjenengan banyak mengutarakan sesuatu. Mungkin harapan panjenengan dari kuesioner yang sudah diberikan ke teman-teman itu ada jawaban yang mungkin kemarin itu masih di angka 3 atau 2 bisa berprogres karena dalam panjenengan memberikan kuesioner yang pertama rentang waktunya sampai sekarang pun juga sudah lumayan berbulan-bulan katanya Iya, Bu. betul. Harapannya dalam berbulan-bulan panjenengan proses dalam pendidikan guru ini sudah berprogres dengan apa ya lebih baik lagi. Insya Allah sudah. Ya salah satunya panjenengan memberikan kuesioner kepada Pak Rizky juga yang salah satunya kemarin apa yang saya tangkap Pak Rizky juga ikut dalam apa ya diskusi komunitas. Iya betul. Saya nanti akan lihat beberapa catatan luar biasa sudah di angka 3 dan 4. Nah nanti hal apa kuesioner ini paling bisa upload di apa ya pendampingan 6 kemarin Iya. panjenengan sempat keliru itu kan. Oh iya betul. Tidak apa-apa nanti di-upload Di-upload ulang. di-upload ulang dengan jawaban yang sudah berbeda dari ini. Karena yang kemarin mungkin masih di angka ada Iya. banyak atau bagaimana. Sekarang panjenengan apa kan sudah berprogres.
panjenengan sendiri pun akan lebih meningkat ya, dari yang awalnya masih 3 mungkin dengan memberikan skor 4 ya. Yang dulu saya pernah memberikan skor 2 untuk pemetaan ataupun yang kebutuhan belajar Oke. apa itu sekarang sudah berubah misalnya sudah 5 poin. Ya setelah mendapat pencerahan dari Bunda Zuli gitu loh. Kan kemarin saya masih bingung untuk pemetaan apa kebutuhan belajar Saya masih juga yang ini loh kayaknya tentang apa bersama wali murid dan saya kalau bersama wali murid itu memang agak bingung berkomunikasi. Artinya ketika saya menggali ketemu ngobrol lama itu karena jawabannya dari wali murid injek terus karena saya agak repot juga. biasa sekali. Nah ini yang saya tanyakan tentang poin 39 karena panjenengan membahas tentang wali murid saya menjadi ingin bertanya. Saya mengidentifikasi profil orang tua atau wali murid dengan catatan panjenengan memberikan di poin 3. Nah mungkin ini akan hubungannya dengan pemetaan aset. Dalam pemetaan aset mungkin panjenengan juga mengembangkan profil wali murid mungkin yang bisa diajak kolaborasi gitu ya. Pertanyaan saya, kenapa panjenengan memberikan di angka 3 dalam apa ini identifikasi profil ya? Karena wali murid di sini kurang peka atau kurang memahami jadi maksud dari aset sekolah itu seperti apa. Jadi mereka itu pikirannya aset itu hubungannya pasti dengan dana atau bukti fisik bangunan aja seperti itu. Padahal ternyata setelah kita telaah aset itu ada 7 lah seperti itu kan. Nah itu jadi dari pemikiran wali murid yang masih seperti itu kan kita harus mengubahnya sebenarnya. Romantik ya. Lalu ini tadi ada satu pertanyaan yang 34 ini nopo ada pertanyaan di sini. Saya memandu pertemuan dengan Pak Sejawat. Oh ini sudah oke, memandu Mas saya sudah. Oh Iya. saya kira Saya memandu pertemuan dengan yang sejawat untuk mendiskusikan agar strategi untuk ngomong belajar dulu. Oke sudah saya laksanakan. Jadi itu mungkin bentuk aplikasinya atau penerapannya ya di Komber itu. ya tadi saya lihat kok belum ada tentang apakah ini yang mau ditanyakan atau bagaimana. Nah harapan saya memang ada di poin 4 karena panjenengan sebagai penggerak di sini harus lebih aktif dalam memandu rekan sejawat dalam mendiskusikan berbagai beragam strategi pembelajaran yang berdampak bagi siswa. Nah mungkin dimulai dari apa yang panjenengan capai, perubahan apa? Kan di sini kan banyak yang sudah panjenengan centang itu mungkin dari kemarin ke sekarang. Ya. Menurut panjenengan sendiri perubahan apa saja yang terjadi pada murid, rekan sejawat atau mungkin sekolah dalam panjenengan mengikuti PGP selama 6 bulan? Perubahan yang terjadi yang saya amati dari murid saya tentunya mereka terlihat lebih bersemangat lagi mengikuti pembelajaran karena mereka tahu bahwa nanti dia akan menyajikan pembelajaran seperti ini. Besok pembelajarannya seperti apa lagi. Jadi mereka itu sangat antusias sekali. Mungkin saya bisa lebih menggugah mereka, membuat mereka lebih kreatif seperti itu. Nah, kalau dari rekan sejawat perubahannya mungkin kalau mereka melihat saya seorang pribadi itu mungkin saya lebih berdisiplin.
berhasil rajin masuk sekolah seperti itu. Dan anak-anak itu sekarang merasa lebih aku rajin sekolah, di rumah mau ngapain? Kalau pergi ke sekolah kan saya senang bisa bertemu dengan teman, bisa bertemu Bila, bisa belajar bareng. Terus nanti sama Bila kadang sering dikasih kuis atau game, nah seperti itu. Jadi anak-anak memang terlihat lebih rajin, ya rajin sekali dalam mengerjakan pekerjaan ini. Mereka saling mensupport gitu loh. Menstitusi anak tersebut dengan permasalahannya, akhirnya di situ pandangan jadi untuk apa ya, memberikan perhatian kepada peserta didik tersebut. Akhirnya dampaknya peserta didiknya lebih aktif masuk sekolah. Itu yang saya rasakan. Lalu yang saya tanyakan mungkin anak itu tergolong pembelajar apa? Dia kinestetik. Iya, ada. Iya, betul. Iya. Dan mereka itu ketika saya menerapkan pembelajaran kinestetik itu mereka itu sebetulnya apa ya? Merasakan perbedaannya. Loh, itu kok disuruh ini kok yang satu disuruh membuat poster, yang satu kok saya disuruh. Tapi mereka senang enjoy aja. Jadi mereka sudah mulai terbiasa mendapat perlakuan yang berbeda, tetapi tujuannya sama. Seperti itu. Jadi memang akhirnya kayaknya menarik sekali. Dari mereka itu sih memberikan perhatian. Akhirnya ketika dia masuk kelas pun dengan pembelajaran yang sudah dengan setting dengan apa ya, menyesuaikan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, akhirnya juga memantik semangat dia untuk belajar karena seperti tidak ingin ketinggalan gitu. Karena panjenengan memakai krisis, memakai apa ya, pembelajaran yang berbeda, mungkin dia lebih banyak menggunakan apa ya, motoriknya, karena anak kinestetik seperti itu. Dampaknya di peserta didik sendiri malah kayak seperti menimbulkan pembelajaran dengan betul. Seperti contohnya kemarin itu ketika praktek T5 membuat makanan ya, itu anak-anak saya hanya memfasilitasi. Anak-anak kalian kepengen apa? Saya kepengen seblak. Yang anak laki-laki saya nggak suka seblak. Nah, oke, baiklah. Kita kalau itu kita berdua. Siapa yang pengen seblak? Siapa yang pengen ini? Setelah itu kita data siapa saja yang mau membawa ini bagiannya bikin seblak ini seperti itu. Akhirnya sama, mereka sama-sama praktek tapi berbeda. Nah, saya memfasilitasi saja, jadi saya tidak memaksakan selera mereka. Ya kamu harus suka seblak, enggak. Ya satu kamu harus suka mie goreng. Ya, saya oke, kita praktek bersama-sama dalam waktu jam pembelajaran kita ini. Misalkan kita pembelajaran belajar, kita bagi waktu agar bisa sama-sama melaksanakan tema. berarti yang dipilih kemarin anak-anak masak. Iya. Mungkin kalau masak tradisional seperti B5-nya itu kan kita anak-anak kita. Artinya yang saya tangkap tadi panjenengan sudah mengidentifikasi, memberikan kesempatan peserta didik untuk memilih apa yang mereka mau bisa sekali ini. Dan ketika melaksanakan itu tadi ada kendala yang berarti dalam pelaksanaan di kelas itu Sejauh ini masih belum ada. Jadi mereka belajar tanpa terasa gitu loh ya. Karena walaupun berbeda tapi kan tujuannya sama. Intinya kamu bisa masak, bisa belajar. Ini sebetulnya kemarin itu pembelajaran kelima yang bikin sebelah sama bikin mie itu saya koneksikan dengan prosedur teks di dalam bahasa Indonesia. Jadi langkah-langkahnya Korelasikan dengan betul. Tidak serta-merta anak-anak belajar bikin ini, nah seperti itu kan. Karena anak-anak kalau di rumah kan tidak harus. Nah, tetapi kalau di sekolah mereka wah semangat sekali. Iya betul. Luar biasa sekali. Nah, ketika dalam kegiatan itu apakah terakhirnya panjenengan mengajak anak-anak berkreasi itu? Iya pasti saya setelah mereka selesai makan, setelah mereka selesai mengendalikan semua peralatan, membersihkan ruangan kelas, saya merefleksikan anak-anak bagaimana perasaan kalian setelah kita praktek ini. Wah senang Bu, besok Sabtu kita praktek apa lagi? Nah seperti itu. Jadi menantikan Iya akhirnya seperti itu. Nah seperti itu. Bu kita siap kok bawa apa-apa, nanti kita mau praktek apa?
pembelajaran bahasa Indonesia Ya, betul, betul. itu luar biasa sekali. Luar biasa sekali penjelasan dari Bu Ilahi apa yang sudah panjenengan sampaikan kepada saya, Bu. Lalu pertanyaan ini mungkin bisa menjadi refleksi panjenengan juga. Jadi apa yang membuat perjalanan panjenengan dengan belajar CGP, calon guru penggerak di modul 1 sampai modul 3 dari bulan pertama sampai hampir berakhir ini? Nah, kira-kira Anda panjenengan puas dengan pembelajaran panjenengan di PGP? Sangat puas dan sangat semangat karena tidak semua guru memiliki kesempatan seperti ini. Dari ribuan jumlah guru kan kemarin dari 250 disaring lagi menjadi 110, dari 110 disaring lagi menjadi 54, dari 54 ribu ya waktu itu, dari 54 ribu diambil 36 ribu. Nah, terus kita lah yang 36 ribu itu ya, kita sudah dikasih kesempatan seperti itu untuk menimba ilmu yang secara cuma-cuma kita bisa mendapat ilmu, mendapat banyak teman, mendapat banyak pembelajaran dari teman-teman yang lain. Nah, saya kalau kita menjalankannya hanya setengah-setengah. Kita harus all out gitu ya. Nah, mungkin pertanyaan saya selanjutnya karena panjenengan ini sudah menjawab saya puas sekali. Karena saya ibarat kata dari proses seleksi yang cukup lumayan menguras emosi dan waktu dan tenaga, akhirnya panjenengan ditetapkan sebagai angkatan 10 pada waktu itu dan harus bersabar lagi karena diparkir diberangkatkan di angkatan 11 itu merupakan mungkin jenengan sendiri capaian luar biasa. Setelah menempuh pendidikan ini juga banyak sekali modul-modul yang panjenengan bisa terapkan di anak-anak ini, luar biasa sekali. Nah, mungkin saya bisa diceritakan sisi emosional dalam apa saja yang membuat panjenengan ini lebih puas lagi. Jadi mungkin misalkan saya bisa diberi contoh anak-anak menjadi bagaimana, dengan menjadi paradigmanya bagaimana, atau seperti apa. Sisi emosional yang saya rasakan ketika saya ambil ya, saya itu ternyata fasilitator, dari PP, dari rekan-rekan itu semua itu saling support, tidak ada yang kedonkan istilahnya seperti itu. Teman-teman itu luar biasa, fasilitatornya juga luar biasa yang selalu mengingatkan. Nah, seperti itu ya, seperti itu saya malah senang terkadang ya, mungkin kayaknya sefrekuensi dengan saya kayak. Nah, PP-nya juga selalu membantu, mendampingi, membimbing kalau kita ada kesulitan. Nah, kalau jadi gimana peserta didik emosinya, kalau jadi peserta didik amatan, kalau saya untuk mengelola anak itu memang lebih sabar ya. Saya itu menjadi lebih sabar ya, lebih sabar, apalagi menghadapi anak-anak kita yang notabene itu saya tuh merasakan begini, anak-anak itu dapat ilmunya ya dari kita. Kalau kita tuh nggak sabar ketika iya, kan ya kasihan waktu kita dengan anak-anak itu hanya berapa jam, 5 jam, 6 jam itu udah lama. Nah, sedangkan mereka di rumah ya nggak tahu mereka belajar atau enggak, kan kita nggak tahu. Jadi sisi emosinya itu seperti itu. Jadi ada daya juang dunia sebetulnya saya harus bukan karena tugas aksi nyata yang harus dilaksanakan, tapi memang benar-benar panjenengan ini melihat setelah PGP ini yang saya tangkap tadi melihat dari sisi yang
pembelajaran, jadi tidak bisa kalau semuanya itu hanya penguatnya saja menjiwa. Dan saya juga akan apa ya, dalam memfasilitasi diskusi nanti, mohon juga mengajukan kepada sekolah kira-kira bisa. Insya Allah bisa setiap Dan saya silakan silakan saya kok jadi black silakan aja. siap. Bu Ila, kita sudah bersama Pak Rizky ya Pak dan Bu Maya sebagai kepala sekolah di SDN 1 di sini. Berdasarkan laporan dari Bu Ila bahwa panjenengan semua sudah melaksanakan diskusi pemetaan aset. Nah, nanti mungkin saya akan bertanya kepada Pak Mungkur atau Bu Maya tentang hasil diskusinya seperti itu. Tapi nanti terlebih dahulu saya akan menanyakan kepada Bu Ila bagaimana prosesnya. Oke, bisa saya mulai? Ya, siap. Ketika kemarin panjenengan berdiskusi tentang pemetaan aset, Bunda sudah dimodalkan? Sudah. Saya boleh lihat modelnya? Ya, ini masih di laptop, tulisannya tulisannya aja. Nanti kalau sudah dicetak bisa di-scan dan digunakan ke Google Drive yang nanti akan saya kirim ke grup Ya, untuk di-upload di sana. Kalau misalnya dengan kendala print biasanya sendiri. Oke, saya boleh lihat tentang apa? Kemarin itu tentang dokumen yang sudah diakhiri. ya sudah. Nah, mungkin yang saya tanyakan kemarin selain Pak Guntur dan Pak Rizky, saya karena nih Pak komputer ya Pak. Pak Rizky dan mungkin saya boleh diceritakan kemarin diskusinya dengan siapa saja. Awal mula untuk pelaksanaan kegiatan pemetaan aset ini yang saya lakukan yang pertama adalah saya mendiskusikan dulu dengan kepala sekolah saya, yaitu di sini Maya. Jadi saya mendiskusikan aset-aset yang ada di sekolah ini. Saya kepengen tahu seberapa besar sih aset yang kita miliki. Selanjutnya saya juga berdiskusi dengan rekan-rekan sejawat, mengumpulkan mereka, dan saya ingin mensosialisasikan dan juga mengajak teman-teman semua untuk menggali, mengumpulkan aset yang ada di sekolah ini. Nah, setelah itu kegiatan yang ketiga, saya mengajak anak kelas 4, 5, 6 berdiskusi mengenai aset yang sekolah miliki. Seperti itu. Berarti akhirnya selain guru kepala sekolah, Ya. sejawat yang diwakili oleh Pak Rizky, Ya. juga dengan anak-anaknya. Dan juga yang keempat itu ini bersama wali murid. Hanya beberapa yang memang mereka saya sebut komite lah, jadi mereka paham benar akan seluruh dari sekolah. Nah, yang akan saya tanyakan selanjutnya kira-kira tantangan ketika kemarin melaksanakan diskusi itu apa? Tantangan yang paling nyata itu dari anak-anak, karena mereka belum paham betul itu apa sih aset itu. Nah, seperti itu. Yang mereka tahu aset itu ya kayak semacam benda-benda yang ada di sekitar sekolah kita. Seperti itu tantangannya. Nah, selanjutnya tantangan yang ketika saya berdiskusi dengan komite ini, ketika saya mengalami kesulitan untuk memetakan aset yang ada di lingkungan sekitar kita harus bisa menentukan aset mana yang terdekat dengan sekolah kita. Ini miliknya desa atau miliknya kecamatan. Itu yang menjadi tantangan buat kita, karena dari komite tersebut juga masih bingung. Ini miliknya siapa sebenarnya? Berarti yang saya tangkap itu mengkomunikasikan dengan anak. Kalau dari kepala sekolah dan sejawat tidak ada. Nah, ketika dengan menghadapi tantangan tersebut, strategi untuk menyelesaikannya bagaimana? Strateginya saya berkolaborasi lagi, berkonsultasi lagi dengan kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat yang mana bisa membantu menyelesaikan, mencarikan solusi dari pemetaan aset tersebut. Seperti mengkonfirmasi Iya, apakah ini benar-benar aset yang bisa kita manfaatkan ataukah
jalurnya masih banyak kan sebenarnya nggak bisa dimanfaatkan Ya. kita sebenarnya dari Kap. luar biasa sekali gitu. Jadi strategi untuk menyelesaikannya tadi pandangan diskusi dengan kepala sekolah gitu, lalu mengkomunikasikan juga dengan rekan sejawat. Lalu ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekitar atau aset yang ada di sekitar sekolah, panjenengan sendiri bagaimana perasaannya? Pastinya lega sekali, alhamdulillah. Ternyata saya mampu untuk memetakan 7 aset yang ada di sekolah ini dengan baik, dengan cara berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan sejawat, siswa saya, dan juga Nah, sekarang saya ingin memberikan pertanyaan kepada aktor yang ada di sini. Iya, kali ini Silakan, Pak silakan. Rizky dan Bu Maya gitu Bunda gitu. Nah, untuk Pak Rizky sendiri, tadi kan tantangan yang dihadapi Bu Ila dalam mengidentifikasi sumber daya itu loh Pak. Menurut pandangan sendiri ketika pandangan diajak diskusi sama Bu Ila itu apakah menemukan tantangan yang serupa dari pemetaan hasil? Dengan siswa dan komite. Ya. Untuk menemukan ini miliknya dari desa atau Kecamatan gitu. Jadi untuk dari komite sendiri itu saya kira komite dari Pak Bipan itu sudah aktif. Untuk komite yang sekolahnya itu yang mungkin masih belum aktif untuk membantu sekolah dalam program-program sekolah, khususnya yaitu untuk aset di sekolah. Bisa dimanfaatkan. Apa saja itu masih belum maksimal. Mungkin menurut Bapak sendiri, kira-kira itu strategi yang harus sekolah atau pandangan sebagai teamwork di sini ya Bunda gitu, dalam mengatasi hal tersebut kira-kira tadi kan masih belum bisa maksimal untuk sekolah. Kira-kira menurut pandangan sendiri itu strategi untuk memaksimalkan itu. Masalahnya itu strateginya mungkin dengan sekolah lebih mengadakan pendekatan lagi, sering menghubungi komite ketika ada suatu program khususnya untuk mengembangkan aset yang dimiliki oleh sekolah. Biasa sekali nih Pak. Saya harap teamwork yang Maya ini selalu menjadi teamwork yang solid dengan tentunya Bunda gitu, demi kemajuan anak-anak sendiri dan sekolah. Lalu ketika diajak, ini kan pasti sesuatu yang hal yang baru gitu Pak. Dalam pemetaan aset, 7 aset dalam pemetaan aset-aset. Kalau saya tadi bertanya bilang, oh ternyata itu aset itu nggak hanya bos, barang-barang yang ada di sekolah, atau apa. Ternyata aset itu banyak sekali di pemetaan. Perasaan pandangan ketika diajak diskusi atau menemukan aset-aset baru itu perasaan pandangan bagaimana? Alhamdulillah ini merasa lega ya. Jadi setelah kita diskusi dengan Maya, Bila, atau dengan komite, dengan Pak Bipan, jadi kami bisa menemukan aset yang selama ini belum muncul, seperti hanya modal manusia, modal sosial. Kalau untuk modal agama dan budaya di sekolah ini sudah berlangsung, sudah dimulai itu mulai sholat duha, pembiasaan anak-anak, terus itu sholat zuhur berjamaah, ada hafalan juga itu sudah mulai tumbuh di sekolah. Jadi pandangan perasaannya seperti menemukan pembelajaran baru, hal-hal baru dalam memaksimalkan potensi yang ada di sekolah maupun di lingkungan sekolah. Menurut Bu Maya sendiri bagaimana? Hampir sama dengan Pak Rizky, karena selama ini kami atau saya sendiri itu menganggap aset itu adalah benda-benda yang ada di sekolah. Ternyata aset itu tidak hanya itu saja, kita bisa menggantinya dengan aset yang kita miliki. Jadi
luar biasa sekali gitu. Berarti panjenengan semua ini saya rasa sudah berhasil dalam mengidentifikasi aset dan konklusinya adalah atau kesimpulannya adalah aset pandangan yang akan bisa kita kembangkan tentunya untuk pembelajaran pariwisata di sekolah sendiri dan pariwisata. Terima kasih Pak Rizky, lumayan luar biasa diskusinya. Intinya saya catat di sini bahwa Bu Ila dalam apa ya memimpin atau memfasilitasi diskusi bersama panjenengan yang kemarin yang sebelum saya datang di PI ini sudah sangat luar biasa. Panjenengan Pak Rizky sebagai waktu di sini juga terdampak dalam memiliki pengetahuan tentang pemetaan aset sendiri. Harapan saya dampaknya jangan berhenti sampai di sini Bu, masih ada modul-modul yang perlu didampakkan untuk teman-teman di Humaya, Bu Ila di sini sebagai calon guru penggerak yang C-nya mau bilang ini Pak. Ini pun pendampingan beberapa hari ini luar biasa sekali bahwa CGB yang ada di sekolah itu juga sangat luar biasa. Harapan saya panjenengan dan teman-teman yang lain jangan ragu untuk bertanya, berdiskusi, berkolaborasi untuk mewujudkan pembelajaran yang lebih aplikasi. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak. Oke, Humaya boleh apa meninggalkan sesi. Alhamdulillah Bu Ila, tadi kita sudah berdiskusi dengan kepala sekolah dan juga Rizky sebagai perwakilan aktor yang panjenengan ajak berdiskusi tentang pemetaan aset kemarin. Nah, lalu menginjak poin selanjutnya yaitu saya akan menyampaikan persiapan panen hasil lokal kalian hasil. Mungkin dari Bu Ila sendiri kan panjenengan sama teman-teman nanti kan untuk panen karya itu kita akan menjadi satu kelas. Jadi kita kelas 077 itu tidak A sendiri, B sendiri, tapi AB jadi satu. Nah, mungkin saya bisa diceritakan untuk panen karya nanti ide yang akan panjenengan sampaikan kepada teman-teman dalam diskusi itu apakah sudah ada? Untuk ide sendiri itu karena kita masih menunggu jadi tim BPDB nanti temanya apa, takutnya kita sudah membuat sebuah tema sendiri dan tidak match dengan tema dari BPDB. Tetapi kalau untuk persiapan jujur saja kita sudah ready ya, jadi mulai dari program-program sekolah yang sudah kita buat nanti akan kita tampilkan. Selanjutnya dari aksi nyata kita, dari refleksi 2002 juga akan kita tampilkan. Untuk profil kita sebagai guru penggerak juga sudah kita siapkan. Untuk hasil karya anak-anak yang akan kita tampilkan juga sudah kami siapkan. Seperti itu. Intinya berarti panjenengan mungkin sudah belajar dari apa ya referensi lokal sebelumnya bahwa betul sekali. Sudah dipersiapkan nanti yang akan dipamerkan kan kita memamerkan hasil belajar ya. Baik dari Itu sudah sekitar 60% lah kita persiapkan. Ini berarti bisa saya simpulkan bahwa pada panen hasil belajar ini panjenengan sudah mempersiapkan nih, sudah ada ide-ide yang mau disampaikan. Sudah kita sudah mendiskusikan dengan teman-teman semuanya. Cuma kami memiliki tema kemarin itu karena kita sudah rapor ya, jadi selesai rapor kemarin kita sudah tanya juga ke BPDB bahwa di BPDB sendiri tidak ada tema, cuma di PP itu temanya di panen hasil karya menuju kemenangan. Dalam kemenangan di sini bukan hanya panjenengan sudah selesai dalam pendidikan guru penggerak ini, bagaimana juga panjenengan melanjutkan ide-ide semua. Nah, tidak usah terpaku pada tema harus atau temanya tetap apa ya panen hasil panen gitu, panen hasil belajar atau memamerkan panen hasil belajar. Itu kalau dari kami PP dan BPDB. Nah, mungkin dari percakapan kita ini Mas sebagai ketua kelas koordinator pengembangan CPM kelas 77 bisa mengkomunikasikan kepada teman-teman dan bunda bahwa ini temanya adalah panen hasil karya.
nanti alhamdulillah setelah ini nanti kami akan mengkoordinasikan lagi Bu. Jadi nanti kita ada pertemuan di SMA 1 itu jam 12. Nanti di sana saya juga ingin menanyakan terkait dengan waktu di BPDB dulu kan ada seminar-seminar bahwa teman-teman itu nggak usah pakai itu, nanti membayar. Tapi saya sendiri melihatnya kalau panjenengan nggak dibantu, sementara besoknya panjenengan sudah harus eksak. Nah nanti lamanya kayak apa? Padahal di hari pertama itu panjenengan masih lokakannya 7 ya, masih lokakannya sebentar. Untuk berbagi praktik baik itu di satu kelas nanti isinya itu 10 PP, jadi 10 PP 10 JPP, 10 PP 5 JPP berarti sekitar 50 dalam satu kelas itu. Nah nanti panjenengan akan berbagi cerita praktik baik panjenengan lebih ke balik itu. Jadi rancangan misalnya jadi rancangannya sudah ada program yang berdampak pada murid itu sekarang kalau cerita kira-kira kalau pertanyaan sudah dan cukup. Insya Allah hasil rapat akan segera saya share dulu. Jika tidak bisa bertemu langsung dengan teman-teman, saya akan dengan Pak Bujit akan koordinasi dengan teman-teman waktu ini. Luar biasa sekali. Alhamdulillah hari ini kita sudah berada di akhir pendampingan ke-6, pendampingan terakhir. Saya harap apa yang sudah saya lakukan dalam mendampingi panjenengan selama ini dapat berdampak positif dari panjenengan, yang tentunya ketika CGP-nya bisa berdampak positif, CGP-nya akan menggunakan ke sekeliling keharapan saya ini. Mungkin jika saya dulu mengenal sama refleksi dari panjenengan selama 6 kali pendampingan saya terhadap panjenengan, mungkin ada hal yang ingin panjenengan sampaikan terkait diri saya sendiri dan nantinya pendapat panjenengan atau apa yang panjenengan sama bisa jadi pertimbangan saya berubah menjadi nama. Alhamdulillah senyampang kebersamaan kita mulai dari pendampingan 1 sampai 6 ini semuanya baik, Jurin membimbing dengan baik, dan itu juga menjadikan saya sebuah motivasi agar saya bisa menjadi guru yang apa ya, yang dapat bisa diterima, dapat bisa menjadi contoh ya, seperti Yurin bisa menggali informasi-informasi, nah seperti itu. Jadi saya nggak bisa berkata apa-apa, pokoknya semuanya baik ya. Jadi kita tinggalkan yang jelek-jelek, tapi jujur ini sudah baik buat saya. Ini saya dapat ilmu, juga dapat pendampingan dari guru yang lumayan sabar ketika saya menjawab ngeblank, kadang Yurin juga masih bisa mengalahkan seperti itu ya. So, terima kasih banyak atas ilmu, waktu, dan semuanya yang diberikan Yurin. Luar biasa sekali Bu Ella, terima kasih panjenengan sudah memberikan feedback positif terhadap saya. Intinya saya tidak berhenti di sini juga, dan harapan saya panjenengan juga tidak berhenti di dalam ini. Bagaimana apa ya, harus berdampaknya itu berdampak dalam tanda kutip itu ya benar-benar harus menjadi yang saya juga titip sebagai agen perubahan pembelajaran. Jadi anak-anak tetap menjadi guru yang dinamis, tetap menjadi pendidik yang selalu mau belajar apapun keadaannya, ganti menteri, ganti kebijakan, Betul ganti sekali. menteri, ganti Kita sebagai orang bawah bisa mengikuti dan kebijakan. tapi Kita ambil positifnya. saya ambil positifnya saja, dan juga saya yakin CGP saya yang bentar lagi C-nya bulan jadi guru penggerak ini sudah terbiasa pressure untuk belajar. Jadi apapun tantangannya dan penggerak yang akan terjadi ini, saya yakin panjenengan siap untuk transformasi apapun bisa. Ya, terima kasih atas sampai
tidak hanya berhenti di sini, insya Allah apa ya, kita akan menjadi saudara di kelas 77 ini. Semoga kedepannya kita akan menjadi pemimpin.